Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ustari SPD. Saya mengajar matematika di SMA Negeri 2 Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan 2023, program studi matematika di LPTK Universitas Negeri Medan dengan nomor peserta 201500412741. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 2 Kutacane. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi ini, baiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Bagaimana persiapan pembelajaran matematikanya hari ini? Iya, Bu. Ada dibaca tugas-tugas yang Ibu suruh kemarin kan? Ada, Bu. Untuk pembelajaran kita hari ini, fungsi kuadrat. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Siapa yang nggak datang hari ini? Wahyu, Bu. Wahyu. Izin. Wahyu apa kabarnya tadi? Izin. Ya. Yang lainnya Ibu harapkan selalu jaga kesehatan. Selanjutnya, sebelum Ibu mulai pembelajaran kita, coba perhatikan dulu mejanya. Udah bersih nggak? Udah, Bu. Udah bersih semuanya? Udah bersih. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Silakan, siapa yang di depan? Satu nusa, satu bangsa, satu dua tiga ya. Satu nusa, Satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Kita masuk fungsi kuadrat. Coba perhatikan ke depan. Sebelum kita masuk fungsi kuadrat, Ibu mau bertanya dulu pembelajaran kita sebelumnya, yaitu persamaan linier. Tahu kan persamaan linier kan? Iya. Ibu mau tanya, apa itu persamaan linier? Siapa bisa jawab? Apa itu persamaan linier? Lupa? Coba lihat lagi, apa itu persamaan linier? Persamaan linier itu garis lurus, Bu. Iya, kalau digambarkan dia berupa garis lurus. Ya, oke. Itulah persamaan linier. Kalau digambarkan dia berupa garis lurus. Bentuk umum persamaan linier siapa tahu? Bentuk umum persamaan linier. Ya, silakan. AX ditambah BX sama dengan C, Bu. AX ditambah BX sama dengan C. Pangkatnya pangkat 1. Itulah persamaan linier. Masih ingat kan? Masih. Kalau digambarkan persamaan linier itu berupa garis lurus. Kalau kita gambarkan dia berupa garis lurus. Persamaan umumnya AX tambah BX sama dengan C. Ini dia materi sebelumnya. Ini bisa terlihat sistem persamaan dan pertidaksamaan linier. Dalam menyelesaikannya menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Langkah-langkah penyelesaian persamaan linier ini salah satu cara yang akan digunakan dengan
kuadrat. Berarti masih paham kan? Ya, ulangi lagi, persamaan linier itu berupa garis lurus. Kalau digambarkan bentuk umumnya tadi Oke. Selanjutnya materi prasyarat kita untuk menentukan persamaan kuadrat. Cara penyelesaiannya ada berapa? 3. Ada 3. Siapa bisa jawab? Ya, silakan. Menggunakan rumus ABC. Ya, oke. 1 dengan cara menggunakan rumus ABC. Yang kedua? Menggunakan faktorisasi, Bu. Ya, dengan cara memfaktorisasi. Yang ketiga? Melengkapkan kuadrat. Iya, melengkapkan kuadrat sempurna. Yes, yang perempuan aja, yang lakinya harus aktif juga. Berarti caranya ada di 3. Kita ulang sama-sama. Yang pertama untuk menentukan penyelesaian persamaan kuadrat. Yang pertama dengan cara faktorisasi. Yang kedua Melengkapkan kuadrat sempurna. yang ketiga Rumus ABC. ini yang di depan ada. Apa kan? Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat membedakan grafik fungsi kuadrat dan bukan fungsi kuadrat dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi kuadrat dalam bentuk grafik dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami bentuk umum fungsi kuadrat dengan tepat. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Manfaat fungsi kuadrat pada kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu apa pada manfaatnya? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, siapa bisa jawab sebelum ibu lanjutkan? Contoh fungsi kuadrat, Bu. Iya. Contohnya kita bisa melihat kegiatan lompat tinggi. Lompat tinggi, tahu lompat tinggi kan? Tahu. Lompat tinggi itu melengkung kan? Ya. Fungsi kuadrat ini berupa parabola, bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah. Siapa lagi yang bisa? Ya, silakan. Kegiatan lompat trampolin, Bu. Ya, trampolin itu bisa kan? Bisa, Bu. Kita kalau melompat belum tentu dari satu arah, pasti bergeser. Nah, itu pun kan sama aja gini kan? Udah. Selanjutnya, Lompat jauh, Bu. lompat jauh bisa juga. Lompat jauh itu melengkung nggak? Melengkung. Itulah fungsi kuadrat. Dia harus melengkung. Siapa lagi yang bisa? Ada masih contoh yang lain? Bu, gerakan bola dalam permainan bola basket, Bu. Iya, main bola basket. Ini bola basket. Umpamakan bola basket, kalau kita lempar kering, membentuk melengkung nggak dia? Melengkung. Ada lagi yang bisa? Atau sudah cukup? Ya. Udah, perhatikan. Kalau fungsi kuadrat pada kehidupan sehari-hari yang ibu tulis di PPT kita, ini dia prediksi pola. Prediksi pola ini memprediksi nilai-nilai di masa depan atau untuk melihat tren yang mungkin terjadi. Nanti kita pelajari. Yang kedua, teori kendali, memodelkan fungsi biaya yang ingin diminimalkan atau maksimalkan keuntungan. Bisa juga. Kalau untuk kecepatan, menghitung kecepatan benda berdasarkan waktu. Model pembelajaran yang ibu gunakan di sini yaitu PBL. Model pembelajaran yang ibu gunakan model PBL. Model PBL ya terintegrasi pada pendekatan saintifik. PBL ini kalian yang menentukan, kalian yang memecahkan masalah. Selanjutnya, penilaian yang ibu lakukan di sini ada 2. Penilaian sikap berupa pengamatan jawaban kalian dan partisipasi kalian dalam diskusi. Yang kedua, penilaian pengetahuan berdasarkan capaian tujuan pembelajaran. Dan selanjutnya, kelompok pembelajaran kalian sudah ada kan? Sudah. Jadi kalian susun dulu kelompoknya. Kelompok pembelajaran matematika ya. Udah berapa kelompok kita? 4. Ya, kelompok 3 cuma 3 orang ya, karena nggak datang kawannya ya. Ya, nggak masalah. Kelompok 1? Siapa kelompok 1? Kelompok 2? Oke, kelompok 3? Kelompok 4. Udah.
Gambar yang di depan, gambar apa itu? Jembatan. Jembatan. Perhatikanlah jembatan. Yang di atasnya itulah fungsi kuadrat. Yang melengkung. Parabola bisa terbuka ke bawah, bisa terbuka ke atas. Kalau lengkungnya tidak sama, berarti jembatannya pasti goyang. Berarti itu fungsi persamaan kuadrat kan? Iya, Bu. Fungsi kuadrat. Kalau dia tidak melengkung, berarti jembatannya pasti goyang. Itu yang pertama. Udah paham gambar kita yang pertama? Ya. Selanjutnya, ini gambar apa? Kilometer, Bu. Iya, kilometer. Berarti fungsi kuadrat ini juga bisa menghitung Kilometer. iya kecepatan kan? Iya kan? Nih, nanti kalau sampai dia 120 berarti dia berbentuk parabola. Nanti banyak fungsi kuadrat manfaatnya kan? Udah. Selanjutnya, ini gambar apa? Orang yang basah. Iya, yang dijawab kawan kalian tadi kan? Perhatikan. Lemparan bola kering itu berbentuk parabola. Parabola itu sama dengan fungsi kuadrat. Walaupun lurus, dia nggak ada ngelempar ke lurus, pasti melengkung. Selanjutnya, ya ada cuma 3 contoh. Selanjutnya, di sini ibu bagi sama kalian dulu bahan ajar. Kalian baca-baca bahan ajar kalian. Per kelompok ibu kasih 1 bahan ajarnya. Kalian perhatikan, kalian baca dulu bahan ajar kalian. Di situ kalian bisa mengumpulkan informasi, bisa Ibu mau bertanya dulu, atau kalian ada pertanyaan yang kalian baca? Ya, kalau tidak ada ibu dulu yang nanya. Bagaimana? Coba kalian cari dulu contoh dari kehidupan sehari-hari. Kalau kita buat yang ada di sekitar kalian, yang parabolanya terbuka ke atas. Ini dari tadi asik terbuka ke bawah kan? Asik terbuka ke bawah kan? Ada nggak tahu contoh untuk parabola yang terbuka ke atas? Ada, Bu. Ya, Contohnya seperti jembatan gantung. jembatan gantung. Di bahan ajar kalian ada, coba buka. Ya, jembatan gantung kan? Iya, Bu. Ya, ini jembatan gantung. Nih, dia nampak kan? Dia lengkungannya ke atas. Ini namanya lengkungan ke atas. Kalau dia parabola ke bawah, jembatan biasa. Nih jembatan biasa yang ada di slide kita tadi. Berarti tahu kan? Yang mana dia terbuka ke atas, yang mana dia terbuka ke bawah. Ya, kalian diskusikan lagi dulu bentuk umumnya. Kenapa parabolanya terbuka ke atas? Kenapa parabolanya terbuka ke bawah? Coba diskusikan dengan kawan kelompoknya dulu. Sebelum ibu kasih langkah PG. Udah? Udah selesai mengumpulkan informasi? Siapa bisa bantu satu kelompok aja, nggak masalah, nggak mesti semuanya. Pengumpulan informasi yang bahan ajar yang kalian baca. Siapa bisa kelompok berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, kelompok 2 dulu. Bentuk umumnya X, Fx sama dengan AX pangkat 2 tambah Bx tambah C. Oh, bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C. Oke. Kesimpulannya, karena A lebih kecil dari 0, maka yang terbuka ke atas, dan A lebih besar dari 0, maka yang terbuka ke bawah. Ya, kalau A-nya lebih kecil dari 0, parabolanya terbuka ke atas. Kalau A-nya lebih kecil dari 0, parabolanya terbuka ke bawah. Bentuk umumnya
Berarti sekarang ibu bagikan dulu sama kalian LKPD. Ini ada LKPD. Biar kalian nanti bisa presentasikan satu-satu ke depan. Karena informasi yang kalian dapat sudah pas. Nih, coba kalian kerjakan dulu LKPD yang ibu kasih. Bentuk umumnya kita tadi sudah dapat kan? Sudah. Coba kalian kerjakan dulu. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menunjukkan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu aktivitas 1, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X. Apabila X-nya min 2, Y-nya min 2, X Y-nya sama dengan min 2, min 2, jadi letak titiknya seperti ini. Kemudian apabila X-nya min 1, Y-nya min 1, X-Y sama dengan min 1, min 1, jadi letak titiknya seperti ini. Kemudian X-nya 0, Y-nya 0, XY-nya 0,0, jadi letak titiknya di tengah seperti ini. Kemudian X-nya 1, Y-nya 1, XY-nya 1,1, letak titiknya seperti ini. X-nya 2, Y-nya 2, XY-nya 2,2, letak titiknya seperti ini. Ya, berarti itu garisnya ya? Ya, Bu. Ya. Terus aktivitas 2. Aktivitas 2, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat. X-nya min 2, Y-nya 4, jadi XY-nya 2,4, letak titiknya seperti ini. X-nya min 1, Y-nya 1, XY-nya min 1,1, letak titiknya seperti ini. X-nya 0, Y-nya 0, XY-nya 0,0, letak titiknya di tengah. X-nya 1, Y-nya 1, XY-nya 1,1, letak titiknya seperti ini. Kemudian X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 4, X-nya 2,4, letak titiknya seperti ini. Kemudian aktivitas 4, perhatikan aktivitas 3, perhatikan grafik aktivitas 1 dan 2, manakah yang merupakan fungsi kuadrat dan yang bukan, serta berikan alasannya. Menurut kami dua-duanya merupakan fungsi kuadrat karena memiliki titik potong dan titik pecah. Sudah. Coba perhatikan lagi, balikan lagi untuk aktivitas 1, 2 tadi. Coba kalian perhatikan, ada nggak pertanyaan di situ? Ya, silakan kelompok 4. Seharusnya aktivitas 1 itu merupakan persamaan Dengar dulu kelompok 1, lagi. Seharusnya aktivitas 1 ini merupakan persamaan linier karena berupa garis lurus. Ya. Aktivitas namanya kami? Terus? Aktivitas 2 baru merupakan fungsi kuadrat yang terbuka ke atas. Ya. Betul bilang kawannya tadi, nampak di aktivitas 1 itu dia garisnya garis lurus. Berarti yang nomor 1 itu persamaan linier, fungsi linier. Yang kedua itu baru merupakan fungsi kuadrat terbuka ke atas. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Jadi jika X-nya itu begini, maka hasilnya itu ini. Ya. Kalian lihat nggak? Maka grafiknya itu seperti ini. Ya, berarti parabolanya terbuka kan? Terbuka ke atas. Selanjutnya, Selanjutnya soal B, fx sama dengan x pangkat 2 kurang x tambah 2. Jika puncak tahap awalnya itu kita harus mencari dulu puncak xp-nya. Setelah dapat baru kita cari titik potongnya. Setelah dapat baru kita dapat tipe dengan sumbu, yaitu hasilnya y sama dengan 3 dalam huruf 0,3. Ini dia gambar grafiknya. Terbuka ke bawah. ya berarti yang pertama terbuka ke atas, yang kedua terbuka ke bawah. Gue tanya dulu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Berarti di situ bisa dikasih keterangan kan? Bisa memahami kan? Bisa. Kenapa dia terbuka ke atas? Mengapa dia terbuka ke bawah? Bisa Bu. Kenapa? Karena dia terbuka ke atas itu hanya lebih kecil daripada 0. Terbuka ke bawah? Kalau terbuka ke bawah itu hanya lebih besar dari 0. Iya, pas ya. Dan sempurna, tepuk tangan dulu. Ya, dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi ini hasil kerja kami dan ini gambarnya, ini arah gambar grafik kami itu ke bawah dan ini yang ke atas. Sama itu nak? Dan yang kami dapat itu dari X-nya itu hasil dari Y-nya itu 4 sama dengan min 3 kurang 4. Yang F-nya itu min 2, yang hasilnya itu min 2,1. Yang F-nya min 1 sama dengan 0, min 1. Yang F-nya itu yang 0, 1, 0,1. Yang F-nya itu 1 sama dengan 4, 1,4. Yang F2-nya 9,2,9. Yang F3-nya 16, 3,16. Ya, coba tunjukkan gambarnya dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Untuk kelompok 3? Berarti dia terbuka ke atas ya, dua-duanya ya? Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti yang kelompok 3 jawabannya mendekati sempurna. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dulu hasil kerja kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami ingin mempresentasikan jika terjadinya grafik fungsi kuadrat menghadap ke bawah dan grafen menghadap ke atas. Grafik fungsi kuadrat menghadap ke bawah jika nilai A negatif menghadap ke atas. Dan jika grafik fungsi kuadrat menghadap ke atas jika nilai A positif menghadap ke bawah. Jadi bentuk fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Kepada teman-teman ada yang ingin bertanya? Pas jawabannya? Pas Bu. Kalau dia negatif, A-nya negatif, parabolanya berbentuk ke atas atau ke bawah? Kalau A-nya negatif Bu, Iya. ke bawah. Ya, kalau A-nya negatif, Ke bawah. dia ke bawah. Kalau A-nya positif, dia ke atas. Oke. Ada lagi pertanyaan? Udah lepas? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3, tutup. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah persentase setiap kelompok sudah selesai. Ibu di sini hanya menguatkan lagi dari gambar yang kelompok yang kalian apakan tadi, kan sudah nampak kan yang mana dia fungsi
linier, yang mana dia fungsi kuadrat. Dia fungsi linier itu kayak kelompok satu tadi ada fungsi linier kan? Ya, fungsi linier itu kalau digambarkan berupa garis lurus. Sedangkan fungsi kuadrat itu kalau digambarkan dia berupa berupa parabola atau melengkung. Bisa dia melengkung ke atas, bisa melengkung ke bawah. Ibu tanya dulu, kalian ambil kesimpulan dulu sebelum sama-sama kita ambil kesimpulan. Bentuk umumnya seperti apa persamaan kuadrat? Bentuk umumnya? Bu. Iya, bentuk umum persamaan kuadrat. Ada yang tahu? Ada, Bu. Silakan. Bentuk umumnya itu seperti fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ya, persamaan kuadrat namanya persamaan kuadrat. Berarti ada kuadratnya ya. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Oke. Ada lagi? Parabola dia berbentuk ke atas atau ke bawah? Apa syaratnya? Ya, jika siapa bisa jawab? Siapa bisa? Dari yang lain jawab tadi? Ya, silakan. Jika kuadrat menghadap ke bawah, jika A negatif, parabola menghadap ke bawah, dan jika A positif menghadap ke atas. Iya. Kalau dia negatif parabolanya Ke ke bawah. bawah. Ke bawah tahu kan? Tahu. Ya. Kalau A yang positif Ke ke atas. atas. Berarti udah paham kan? Paham, Bu. Ya. Di sini sekarang kalian kan sudah Ibu kasih LKPD. Berarti sekarang Ibu kasih dulu kuis untuk pribadi masing-masing. Ini kuis ini kerjakan sendiri-sendiri. Ibu mau lihat apakah kalian memang betul-betul sudah paham pembelajaran fungsi kuadratnya. Ini kerja sendiri ya, walaupun duduknya masih berkelompok. Ya, ini kuisnya. Kerjakan sendiri walaupun masih duduknya dalam berkelompok. Ibu kasih waktunya 10 menit untuk mengerjakan kuis. Ibu mau lihat betul-betul nggak kalian sudah paham? Ya. Soal kuisnya sudah ada di tangan kalian, silahkan kerjakan. Ibu tunggu waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit. Kita kumpulkan ya. Untuk kuisnya. Sudah siap semua nih. Kelompok 3. Kelompok 1. Jawaban kuis kalian sudah sama Ibu. Besok pas pertemuan yang selanjutnya Ibu bagikan. Mudah-mudahan tuntas semua kalian untuk pembelajaran fungsi kuadrat. Amin. Berarti di sini kita buat kesimpulannya bersama-sama. Definisi fungsi kuadrat bisa kalian lihat di depan. Adalah fungsi polinomial yang memuat satu variabel atau lebih, di mana derajat tertinggi suku sama dengan 2. Nih, selanjutnya bentuk umumnya yang kalian bacakan tadi. Apa bentuk umum persamaan kuadrat? X sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dengan A dan B merupakan koefisien. Dan c adalah konstanta dan a tidak sama dengan 0. Ya. Dengan A tidak sama dengan 0. Selanjutnya, ini dia. Selanjutnya, fungsi kuadrat itu kalau kita gambarkan, ini kesimpulannya ya. Fungsi kuadrat
Jika A-nya lebih besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas. A lebih besar dari 0 berarti A-nya positif. Yang kedua, jika A-nya lebih kecil dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Berarti kalau A-nya negatif, parabolanya terbuka ke bawah. Berarti udah paham kan? Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya minggu depan yaitu karakteristik fungsi kuadrat. Karakteristiknya. Jadi misalnya kalian buka buku-buku kalian ataupun dari internet tentang karakteristik fungsi kuadrat ya. Yang minggu depan lebih lancar lagi. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita tutup dulu dengan doa. Silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Ya, jangan lupa jaga kesehatan, belajar lagi di rumah. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.